Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I was. Berita MotoGP hari Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2020. 1. Marquez ungkap rivalitasnya dengan Valentino Rossi. Pembalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, belak-belakan mengungkapkan hubungan dan rivalitasnya dengan Valentino Rossi, Monster Energy Yamaha. Marquez dan Rossi dikenal sebagai dua pembalap yang memiliki rivalitas tinggi dan hubungan dingin oleh penggemar motorsport, terutama usai insiden di sirkuit Sepang, Malaysia pada 2015 lalu. Rossi pernah menyenggol Marquez menggunakan lutut dan membuat rider berjuluk The Baby Alien tersebut terjatuh pun membuat hubungan tensi tinggi terjadi, serta keduanya hingga saat ini masih terlibat perang dingin. Setelah sekian lama, akhirnya Marquez buka suara dan mengungkapkan hubungannya dengan Rossi baik-baik saja dan menganggapnya sebagai panutan. Akan tetapi, ia juga tak menampik adanya ketegangan apalagi menyangkut kompetisi dalam meraih gelar juara. Balapan di MotoGP berarti bersaing dengan mereka yang menjadi idola Anda, seperti Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan balapan melawan mereka rasanya luar biasa, ujar Marc Marquez, dilansir dari laman Gazzetta dello Sport. Rossi, Anda bisa belajar banyak darinya, kami mempunyai hubungan yang baik seperti halnya saya dengan para pembalap lain. Namun semua bisa berubah jika Anda memiliki tujuan yang sama, yakni memenangkan balapan. Itu juga terjadi dengan saya dan Pedrosa. Hubungan kami baik dan berteman, kemudian ketika Anda mulai bertarung untuk gelar, segalanya akan berubah dan ada ketegangan, tetapi persaingan ini sehat, dan memang perlu adanya untuk kompetisi ini, tambahnya. Selain itu, Marc Marquez juga mengaku bahwa dirinya cenderung menghindari rivalitas yang tak sehat karena dirinya menganggap hal tersebut hanya membuang-buang waktu, dan lebih baik fokus untuk meraih penampilan terbaik agar bisa menyabet gelar juara. Dua, mantan bos tim Repsol Honda ungkap ada yang aneh di tim sejak ditangani Alberto Puig. Mantan bos tim Repsol Honda, Livio Suppo, mengungkapkan keanehan di tim tersebut sejak ditangani Alberto Puig. Pria asal Italia itu, bergabung dengan Ducati pada tahun 1999, dan memainkan peranan penting di tim pabrikan MotoGP Ducati, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2009. Termasuk saat kemenangan bersejarah tim Ducati bersama Casey Stoner. Tahun 2007, Livio Suppo menduduki jabatan Direktur Proyek MotoGP Ducati. Dia lalu bergabung ke HRC sebagai Direktur Marketing dan Komunikasi di tahun 2010. Dia juga merangkap sebagai Ketua Tim HRC mulai tahun 2013. Salah satu peranan terpenting Livio Suppo adalah saat berhasil mengamankan Stoner dari Ducati ke Honda pada tahun 2011, di mana pembalap asal Australia itu meraih gelar juara dunia MotoGP yang kedua. Meski sudah pensiun, tetapi dia tetap menjadi pengamat yang banyak menerima informasi. Menurut Livio Suppo, Alberto Puig tidak bebas dari celaan dalam manajemennya. Bahkan untuk alasan yang berbeda. Ambil kasus Jorge Lorenzo yang mengumumkan pengunduran dirinya dari MotoGP, lalu beberapa minggu kemudian menjadi pembalap uji coba Yamaha. Sebuah situasi yang tidak akan terjadi di bawah tanggung jawabnya. Saya akan meletakkan klausul untuk menghindari itu, sebut Livio Suppo dikutip dari GP1. Saya tidak tahu apakah kontrak antara Honda dan Jorge berakhir tanpa membayar fee untuk tahun 2020. Saya tidak tahu apakah mereka membayar sebagian atau tidak sama sekali seperti yang direncanakan semula. Tentu saja, aneh kalau tim seperti Honda mengizinkan ini kepada pembalap yang menyatakan ingin pensiun. Bagi saya itu harus dihindari, beber Livio Suppo. Jika saya berada di Honda, saya akan mencegah Lorenzo kembali sebagai penguji di Yamaha, tambah Livio Suppo. Sebelum dia, Dani Pedrosa pergi juga untuk menjadi pembalap penguji untuk pabrikan lain, dalam hal ini KTM. Lintasan paralel, dengan satu kesamaan, yaitu Alberto Puig. Namun kali ini alasannya berbeda. Aku bisa saja jahat, tapi aku menghindarinya.
Ada seseorang yang tidak cocok dengan Dani Pedrosa di Honda, atau mungkin seseorang yang bahkan tidak menawarinya pekerjaan sebagai pembalap uji coba. Tweet menciptakan Dani, dia benar-benar membuatnya tumbuh sebagai pembalap sesuai keinginannya lalu tiba-tiba Pedrosa tidak mau bekerja dengannya lagi, analisis Livio Supo. Dani berprestasi sangat buruk pada tahun terakhirnya dibandingkan dengan ketika saya berada di sana. Di dalam pit, lingkungan jelas tidak lagi baik dan seorang pembalap menderita banyak hal-hal ini. Kontrak 4 tahun Marquez tidak normal, tetapi ia adalah pembalap yang tidak normal, tutupnya. I've been all around the globe trying to protect your soul.